Oke, ini minum dulu nih. Mantep nih. Cobain. Ini nggak pakai Ini no sugar nih. no sugar lah. Ini kopi Brazilian Santos ya kok? Iya. Ini kopi ini Arabica atau Robusta ya kok? Kayaknya sih Arabica. Ini kan ada Arabica. acidity-nya lumayan juga. Gimana jadi mau bahas apa kita? Ini sih, gue sebenarnya hari ini pengen nanya kok. Hmm. Kan sekarang kan depan kita ada kopi nih. Gue pengen tahu dong, menurut lu nih nantinya kedepannya setelah corona atau berapa tahun ke depan bisnis kopi lu menurut lu bakal tetap berkembang atau gimana sih? Pastilah. Soalnya kopi itu udah komoditas udah dari zaman udah lama lah gitu loh. Dalam Udah lama. Kopi itu udah lama dan selalu ada, selalu berkembang. Jadi entah itu mau ada first wave, second wave, third wave dari yang espresso terus jadinya manual brew. Lalu sekarang apa kopi susu kekinian lah apa akan terus berkembang pasti. tapi menurut tuh di tahun-tahun berikutnya nih kopi tuh bakal ada penurunan gak sih? Kayak orang udah mulai bosen nih sama kopi-kopi udah terlalu banyak di Jakarta gitu. Ada fase bosan pasti ada, tapi nggak lama. Tetap kopi kan punya penikmatnya sendiri. Iya iya. Misalnya orang yang ke Starbucks, ya tetap ke Starbucks gitu loh. Pasti ada pecinta kopi. Ada orang yang kayak kalau misalnya tangga belum minum kopi, belum hidup. Sama kayak belum merokok, belum hidup. Ada juga. Edik ya. Iya, ini kan termasuk candu Mm-mm. gitu. Dan menurut lu nih kedepannya orang-orang nih kayak orang ibaratnya orang yang pecinta kopi saset bakal mencari-cari nggak sih cobain kopi mahal begitu? Enggak. Enggak. Kenapa menurut? Udah ada pasarnya. Orang yang udah biasa minum kopi saset, kapal api apa gitu-gitu kan, bukan yang ledek, mereka ya akan udah oke dengan segitu. Kopi saset berapa sih harganya? Maksudnya untuk jadi satu kopi? Mungkin 3.000, 3.000, 5.000 lah ya berarti. 5.000 lah maksimum. Itu kalau misal kata mereka suruh beli di Starbucks atau di manual brew gini, berapa minimal? Kita ngomong americano aja, kopi hitam. Paling murah yang lu tahu, pakai mesin. Pakai mesin itu 18 ada. 18. 18. Udah nggak mungkin, itu udah 3 kali lipat harga mereka biasa konsum kopi. Udah nggak mungkin. Nah itu udah punya market. Nah kayak kapal api, kenapa kapal api terus juga makin gede segala macam? Indonesia itu kan kebanyakan segmennya menengah ke bawah. Menengah ke bawah juga mau minum kopi. Minum kopinya, budget mereka itu adalah di sekitaran mungkin antara 0 sampai 5.000 misalnya segitu. Ya ketika ada suatu perusahaan bisa memuaskan atau membuat kopi enak terjangkau di angka segitu, ya mereka akan di situ-situ aja. Nggak mungkin, ya mungkin sesekali misalnya Cobain. nyobain ya mungkin gitu. Pengen tahu nih kopi 20.000 kayak gimana sih misalnya middle kelas menengah kita kan bisa naik ya. Iya. Cobain, sama aja nih nggak beda jauh. Udah begitu doang. Nggak akan sama yang di Starbucks orang-orang yang suka manual brew, ada yang pakai harus espresso, pakai macem-macem lah. Nggak bakalan mau cobain juga kapal api. Ya paling cobain kayak ini mah bukan kopi. Pasti mereka akan bilangnya begitu. Emang kopi buatan kali gitu. Iya. Nah, menurut lu nih kalau di dalam dunia bisnis nih kok, terutama F&B, kalau misalnya kita mau buat coffee shop nih misalnya, kan semua bisnis kan pasti ada partnership tuh, kerjasama kan sama orang atau sama temen. Pernah ada orang ngomong ke gue kok, lu kalau jalanin bisnis itu harus fokus, walaupun lu pernah di titik jenuh. Menurut lu gimana kok? Oh iya, fokus tuh sebenarnya tapi fokus ngejalaninnya ya. Iya. Ngejalaninnya emang harus fokus. Kalau nggak fokus, misalnya lu bisnis kopi, tahu-tahu lu suka kopi, lu mulai pingin dapet duit dari kopi, jalanin kopi rugi. Habis itu kayak pikir, kenapa gua nggak jual es teh manis aja ya? Kayaknya orang lebih banyak yang suka es teh manis deh daripada kopi pahit atau kopi susu. Ya udah, akhirnya nggak fokus. Akhirnya begitu lu lihat kopi es teh manis
lebih banyak laku, lebih banyak nguntungin lu. Akhirnya kayak, emang kopi emang beda sih segmentasinya, nggak semua orang suka kopi. Akhirnya jadinya begitu. Ya makanya kalau emang lu memang solid sama kopi susu atau kopi, ya udah tekan aja di situ. Tapi bukannya kita harus, ibaratnya ketika kita punya produk nih, kita kan harus adaptasi dulu kok sama lingkungan. Orang ini sebenarnya nyari segmennya itu apa? Misalnya es teh manis kah? Lebih banyak es teh manis, ke kopi, atau ke bobaan gitu. Ya tergantung lu punya target, lu bisnis cari apa gitu dulu. Kalau lu bisnis cari duit, cari yang paling menguntungkan. Udah bullshit sama passion lah, hobi lah, nggak bisa. Itu pasti ditinggalin. Iya, kalau misalnya ada kopi, ada susu, ada kopi susu, ada teh, terus yang laku ternyata iseng-iseng lu jual telur gulung, laku keras, untung 200%. Kalau lu cari duit, lu jalanin telur gulung. Lu nggak peduli itu banyak minyaknya kayak pakai MSG kayak tusuk satenya lu pakai lagi kayak segala macam, nggak peduli. Kalau lu cari duit. Tapi kalau lu mau memuaskan passion lu, passion tuh ujung-ujungnya apa sih? Ego. Oh, gua barista, gua mau bikin kopi enak dan laku dan kaya. Boleh, buktiin aja. Kalau bisa. Gitu loh. Kalau misal kata nggak bisa, lalu teringat kayak, aduh kantong udah nggak udah menipis gitu kan dengan ngikutin ego, terus jadinya bergerak ke es teh manis gitu loh. Ternyata ada duitnya, jalanin gitu loh. Passion mah itu mah, kalau lu bisa bisnis sesuai passion lu udah berbahagia banget lah. Tapi buat nyari, menurut lu nih kan pasti kan lu dalam bisnis ini kan pasti ada pernah terjadi pengkhianatan terhadap partner-partner lu nih, ya kan? Pasti ada lah beberapa orang di luar sana. Dikhianati partner maksudnya? Iya. Kalau gue sih berkhianat nggak pernah ya. Maksudnya ya dikhianati oleh partner. Itu menurut lu ketika kita mau mulai bisnis nih, apa sih yang harus dilihat dulu dari ketika lu kenal sama orang, dari cara kerja dia, dari prinsip dia? Lu harus kenal banget sama partner lu lah. Karena kalau lu nikah itu surat nikah atau buku nikah berapa lembar? Kurang tahu. Akta nikah cuma 1 lembar. Kalau buku nikah ya 1 buku tipis kecil gitu. Bukan menurunkan bagaimana. Kalau dijadiin A4 itu kan buku kan segini ya. Kalau dijadiin A4 itu paling berapa lembar. Kalau lu bikin PT sama partner lu, itu tebel. Banyak pasal-pasalnya. Jadi, dan itu mengikat ya secara hukum. Iya, mengikat. Jadi sebelum lu bikin perusahaan, sebelum lu bikin usaha, lu harus kenal banget sama temen lu. Bisa jadi teman kopi nih. Suka nongkrong ngopi bareng, cocok, percaya, kaya, ini tuh pas diajak kerja sama nggak cocok. Temen dugem diajak kerja bareng, diajak susah bareng, ngerintis usaha bareng, belum tentu sama, belum tentu bisa. Iya. Karena pasti ada gesekan yang kayak, kok koran udah nggak asik lagi ya, gitu loh. Mentang-mentang, ada gitu ya. Mentang-mentang dia punya duit jadi ngatur gua, mentang-mentang jobnya kecil dia nyepelein gitu-gitulah, mentang-mentang dia pinter jadi agak males ya gitu-gitulah. Lu harus terima baik buruknya partner, lu harus terima karena lu juga kan nggak sempurna, pasti partner lu juga harus terima lu kayak begitu. Udah cocok dulu nih baru lu bisnis, kalau enggak mending jangan deh. Tapi kan walaupun misalnya kita cocok nih, tapi kan kita nggak tahu kok niat dia tuh ke kita tuh benar-benar mau menjalin kerjasama atau ada maunya. Semua orang pasti ada maunya, gitu loh. Perkaranya jujur apa enggak si partner lu sama lu. Kalau misal kata gua sama lu gua bikinin bisnis, kan gua udah bilang, istilahnya gua udah belak-belakan sama lu. Nggak usah nguntung, nggak masalah deh, ini mah cuma investasi gue ke lu bukan ke bisnisnya. Gue bilang begitu. Nah sama kalau misalnya anggap aja nih profesional aja deh, misal kata lu barista, lu ngerti cara bikin kopi enak, gue mau lu bikin bisnis plan
marketing plan semuanya supaya bisnis yang kita akan bikin nanti menghasilkan 10 juta per bulan. Berapa investasi yang harus gue bikin? Misalnya 100 juta gitu kan. Tapi income-nya per bulan harus 10 juta. Bersih. Kalau misalnya perlu lebih, ngomong gitu loh. Misalnya, oh ternyata untuk 10 juta per bulan tuh butuhnya bukan 100 juta, tapi misalnya 300 juta. Bersih, kan Koko mintanya bersih. Oke, ajuin, gua approve, kita jalan. Dari situ kan berarti nanti gua tinggal longgang-longgang kaki. Mana, minta laporan keuangan bulan ini. Dilihat, kok cuma 5 juta ya? 5 juta lagi kemana? Oh iya nih lagi sepi kok penjualan gini. Oke, yaudah. Lu tinggal cabut. Gua nggak mungkin kayak kenapa lu begini, harusnya sama supplier begitu, ini tuh coba lu carinya di sini, coba cari sana lo. Orientasi gua udah duit, lu nggak kecuali lu kasih gua 11 juta, baru gua lirik, widih, makan yuk. Kan begitu. Tapi kalau misal kata masih 10 juta atau 7 juta atau 5 juta atau 0, gue berhak ngomelin lu, nggak sesuai sama agreement kita. Harusnya targetnya 10 juta lu sebulan. Gue udah invest lu 300 juta. Kan lu modal dengkul istilahnya misalnya gitu ya. Jadinya nggak cocok. Di elunya mikirnya kayak, wah gue tertindas banget ya mentang-mentang gue nggak punya duit ya gitu. Tapi ya begitulah. Makanya lu harus kawin kalau gue bilang. Kawin? Iyalah. Harus kawin sama partner lu, dalam artian lu harus ngerti banget gitu. Ngerti banget sama antara apalagi makanya kalau bisa bisnis jangan banyak-banyak orang dah, pusing. Bisnis 3 kepala, 4 kepala udahlah, nggak lama tuh. Kalau setahu gue ya, bisnis 4 kepala itu ntar ada yang bilang ke gue, ntar misalnya nih lu dekat sama yang ini, yang satu lagi dekat sama ini, kita bisa 2 ini kubuan, yang ini kubuan. Itu baru ngomongin ownernya loh, Iya. belum ngomongin nanti GM-nya. Itu restoran-restoran atau apa gitu, yang ownernya ada 3. Yang kelabakan siapa? GM-nya. Kenapa begitu? Si Ko ini bilang suruh ganti, si Ko yang ini bilang Suruh begini. Ini itu, aduh pusing. Beda gua. pendapat semua ya, tiga-tiganya. Mau promo nih, dia mau minta budget, suruh ngomong sama si ini. Si ini dia tahu, dia lebih akrab sama dia, tapi duitnya lebih banyak si itu. Si ini lagi keluar negeri, nggak jalan-jalan dah. Jadi bingung sendiri. Iya, bener gitu. Maksimal 3 lah, 3, 4 udah agak kurang. Tapi kalau misalnya ganjil, bukannya itu juga cukup bahaya kok? Enggak juga, semuanya kan kalau dalam perjanjian apa segala macam kan dengan etikat baik gitu loh. Kalau misal kata lu ganjil apa segala macam itu kan nanti tinggal masalah pembagian saham, pembagian keuntungan disepakati. Cuman pengalaman gua sih kalau udah banyak kepala pengambilan keputusan jadi lambat. Gitu. Jadi semuanya geraknya jadi lambat semua. Apalagi pembagiannya sama rata, wah susah. Pembagian ada kok yang klub atau apa gitu ownernya sampai 7 bagus kalau misal kata 4 diem nyetor duit doang, 3 operation. Nanti ada yang di marketing, ada yang di operation, ada nanti di generalnya segala macem, atau audit macem-macem lah kayak gitu. Pembagiannya jelas nggak ada masalah. Tapi kalau misal kata 7 orang, 3 orang operation, 4 orang sering datang, nggak ngerecokin sih, cuman nggak makan, habis itu masukin ke bon saya ya, bawa tamu, kasih diskon ya, itu teman-teman saya tuh, itu hancur, keuangannya hancur gitu loh. Biasa kadang orang anak-anak muda kayak gitu, maksudnya, gue punya kafe mampir gini. Kasih diskon gitu. Tapi sebenarnya kalau lihat kita ngajak teman kayak gitu, kita cari yang ikut membantu menunjang kita. Iya. Ibaratnya kita kasih diskon, udah nggak apa nih bisnis lu, gue bayar normal aja. Tergantung orang memang. Cocok-cocokan.